Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul Polar. Film bergenre aksi trailer ini dirilis tahun 2019. Di film ini, kita akan melihat aksi keren dari seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video seru lainnya dari Film. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan sebuah rumah mewah di tengah hutan milik pria bernama Michael. Di sana juga terdapat wanita penghibur bernama Cindy yang sudah ia sewa sebelumnya. Namun tanpa disadari, Michael ternyata menjadi target pembunuhan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Hilda. Why? You got old, Michael. Cindy, yang juga bagian dari kelompok tersebut, berhasil membunuh Michael dan langsung pergi dari sana. Di tempat lain, kita melihat sang tokoh utama bernama Duncan, seorang pembunuh bayaran yang sedang kontrol kesehatan. Duncan bekerja di bawah organisasi kriminal bernama Demokel, di mana dalam 14 hari lagi ia akan berusia genap 50 tahun dan pensiun sebagai pembunuh bayaran yang berjuluk Black Caesar. Bersama akuntannya bernama Lomas, Duncan akan mendapat uang pesangon sebesar 8 juta dolar dan memutuskan untuk mendonasikan uang tersebut di Bank Montana. Kemudian, Duncan bertemu dengan Vivian, asisten dari Tuan Bland selaku pimpinan Demokel. Diketahui kalau Michael juga merupakan pensiunan agen Demokel yang telah dibunuh oleh komplotan Rusia. Duncan diminta untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Black Caesar menolak karena ia juga akan pensiun. Sekarang Duncan memutuskan tinggal di kota Montana, mencoba untuk hidup seperti orang normal, seperti berbelanja, membeli kaset video, dan mengadopsi anjing sebagai peliharaan. Kemudian di sebuah rumah tepi danau, Duncan akan memulai masa-masa pensiunnya. Namun saat tidur, diperlihatkan mimpi saat dulu Duncan membantai orang-orang hingga tak sengaja ia membunuh anjingnya sendiri. Di hari selanjutnya, Duncan melihat seorang tetangga wanita yang tengah kesulitan untuk memotong kayu. Dan karena kasihan, ia diam-diam membantunya. Di malam hari, Duncan pun akhirnya menerima misi dari Vivian dengan terbang ke Rusia untuk membantai para pembunuh Michael. Namun ternyata semua ini adalah rencana dari Tuan Bland yang ingin membunuh Duncan karena tidak mau membayar uang pesangon sebesar 8 juta dolar. Sebelumnya, Hilda yang merupakan pacar Tuan Bland sudah membunuh Michael dengan alasan yang sama, yang semata-mata dilakukan untuk menghemat pengeluaran. Dan sekarang ia berharap komplotan Rusianya bisa membunuh Black Caesar. Di sisi lain, Duncan mulai melacak komplotan palsu tersebut dan terbang ke Rusia. Namun lagi-lagi kita melihat potongan mimpi saat Duncan dulu membantai orang-orang di dalam sebuah mobil mewah. Setibanya di Rusia, Duncan menyewa wanita penghibur bernama Evalina untuk membantunya dalam misi. Misi pun dimulai di sebuah hotel, di mana Evalina yang menginap meminta resepsionis untuk membawakan tukang, yang ternyata itu adalah Duncan. Duncan pun membuat suara berisik sehingga ketua komplotan palsu tersebut keluar marah-marah. Setelah semuanya rata, Duncan sadar kalau ini adalah komplotan palsu
Walaupun begitu, ia tetap meminta bayaran pada Vivian. Kemudian saat selesai, Evalina dan anaknya pun diberi upah, serta diminta untuk tidak membocorkan kejadian ini pada pihak manapun. Bersamaan dengan itu, Vivian pun melaporkan kalau rencana pembunuhan Duncan di Rusia gagal. Tuan Blunt pun akan menggerakkan kelompok Hilda. Hilda mulai bergerak dengan mendatangi Lomas untuk mencari tempat tinggal Duncan. Namun mereka hanya menemukan data keuangannya saja. Dan karena urusan selesai, Lomas pun akhirnya dibunuh. Pencarian pun dimulai di mana Cindy mendatangi sebuah apartemen milik Duncan yang ternyata sekarang dihuni oleh seorang pria nakal. Pria yang tidak tahu apa-apa tersebut akhirnya dibunuh agar tidak meninggalkan jejak. Mereka pun lanjut ke lokasi kedua, di sebuah rumah yang kini dihuni oleh beberapa remaja. Dan jelas, remaja-remaja tersebut juga akan kena bantai. Speak. Dan terakhir, mereka juga gagal menemukan Duncan di Texas. Walaupun begitu, Vivian tetap memerintahkan untuk terus mencarinya. Di sisi lain, Duncan yang santuy di Montana mulai mengajak berbincang dengan tetangga wanita yang ternyata bernama Camelia. Sekarang, ia hidup sendiri di pinggir danau karena tengah bekerja. Duncan pun jelas menutupi identitas yang asli dan mengaku sebagai pengusaha internasional yang sebentar lagi akan pensiun. Camelia pun menawarkan Duncan bekerja sebagai guru TK untuk bisa mengisi waktu pensiunnya tersebut. Namun, yang diajarkan seorang pembunuh bayaran tentu anti mainstream, di mana Duncan menjelaskan berbagai senjata mematikan dan menceritakan pengalamannya sebagai pengusaha internasional. What clothes do they wear in Africa? And they put him on skewers. Pay attention to his face. You can hardly see it anymore. Di sisi lain, Hilda beristirahat terlebih dahulu di sebuah apartemen milik Jane karena menemui jalan buntu. Namun, saat melihat data keuangan, diketahui kalau Duncan beberapa kali mengirim uang donasi ke Bank Montana, sehingga mereka langsung cus bergerak ke sana. Sementara itu, Duncan menemui lagi Camel dan memberi hadiah berupa pistol, entah apa maksudnya. Dan setelah itu, ia pun langsung mengajarinya untuk menembak. Namun, baru saja akan mengangkat pistol, Camel malah menangis. Ternyata, Camel mengalami trauma karena dulu pernah disiksa oleh bosnya saat bekerja di sebuah perpustakaan. Setelah kejadian itu, di setiap malam, Camel berharap bisa membalas dendam pada bosnya tersebut. Di hari berikutnya, saat Duncan tengah berbelanja, komplotan Hilda berhasil menemukannya. Dan di tepi jalan, Cindy meminta bantuan karena mobilnya mogok. Duncan yang tidak tahu sudah terkena jebakan, malah membawanya ke rumah. Cindy pun memulai aksinya dengan mengajak Duncan bersenang-senang, sehingga membuat Hilda dan yang lain bisa mendekat dengan mudah. Namun hal itu jelas sia-sia, karena yang mereka incar adalah Black Kaiser. Setelah berhasil membunuh Cindy, Duncan langsung menghilang dan tiba-tiba sudah ada di seberang menghabisi sang sniper. Kini keadaan berbalik karena Hilda ada di rumah. Duncan berusaha untuk menggali informasi siapa yang telah mengirim mereka, namun mereka memilih untuk diam. No fucking names. Right. You know what this... Setelah semua terbantai, ia pun pergi ke apartemen tempat Hilda singgah
dan menjumpai Jane yang tak sengaja memberitahu kalau mereka sudah menculik Camelia. Di sisi lain, Tuan Bland kesal karena pacarnya tewas dalam misi ini. Vivian pun menyarankan untuk memberikan uang pesangon daripada pusing-pusing untuk mengincar Duncan. Sementara itu, Duncan mendatangi temannya bernama Porter untuk mendapatkan informasi kemana Camel dibawa pergi. Porter pun menduga kalau Camel mungkin dibawa ke markas Tuan Bland. Namun di tengah perbincangan, ternyata Duncan telah diracuni karena Porter sebelumnya telah disuruh oleh Vivian. Duncan pun terbangun dengan keadaan terikat di ruang penyiksaan. Sekarang Tuan Bland sendiri yang akan menyiksanya selama 4 hari. Di mana saat di hari keempat dipastikan Duncan akan ia bunuh sehingga tak perlu untuk mengeluarkan uang pesangon. Terlihat juga kalau di sini Camelia juga disekap dan dicekoki narkoboy hingga tidak berdaya. That we're gonna start. Hari demi hari, hari pertama hingga hari ketiga, Duncan mendapatkan siksaan ia begitu kejam. Walau begitu, sekuat mungkin ia menahan rasa sakit tersebut. Hingga sebelum hari keempat, ia berhasil untuk melepaskan borgolnya. Dan tepat di hari keempat, Duncan yang lolos mulai membantai para penjaga. Tuan Bland yang mendengar keributan tersebut memilih untuk segera kabur. Don't just stand there, kill him! He's coming, get him! Fuck. Walaupun lukanya sangat parah sampai matanya hilang satu, namun sang Black Caesar berhasil membantai semua penjaga hingga tak sempat untuk menyelamatkan Camelia. Setelah itu, Duncan menemui satu-satunya teman yang ia percaya bernama Jasmine, di mana ia langsung mendapatkan pertolongan. Setelah sembuh, Duncan meminta kepada Jasmine senjata yang paling keren dan mematikan, karena sekarang ia akan balas dendam pada Tuan Bland yang setelah mengusik masa pensiunnya dan juga tetangganya. Duncan pun memulai rencana dengan merakit senjata di sebuah bangunan tua, dan setelah dirasa siap ia pun menelpon Vivian untuk mengajaknya bertemu. Mendengar hal tersebut, Tuan Bland pun menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk ikut. Dan dalam percakapan, Duncan bersedia untuk menyerahkan diri, namun dengan syarat Camelia harus dibebaskan. Vivian yang dalam perjalanan tak percaya kalau Black Caesar begitu peduli padahal dia hanya tetangga. Vivian pun jelas menolak tawaran tersebut. I'm still gonna give you a chance to walk out of here alive. You're bad. Dengan sekejap, semua anak buah Tuan Bland tewas hingga menyisakan Vivian yang akhirnya dibiarkan hidup. Kemudian, tak berselang lama, Duncan sudah sampai di markas Demokel. Namun tak disangka, semua penjaga yang tersisa memutuskan untuk mengundurkan diri karena sadar yang dilawan adalah Black Caesar. Sekarang Tuan Bland jelas tidak akan bisa selamat. Setelah permasalahan ini selesai, Duncan berhasil menemukan Camelia dan membawanya pulang. Selama di rumah, Duncan dengan sangat perhatian merawatnya berhari-hari, hingga pada suatu pagi, ia tidak menjumpai Camelia, dan terlihat beberapa potongan koran yang memberitakan kasus pembantaian mobil keluarga kerajaan.
di mana ternyata itu adalah keluarga dari Camelia. Sejak awal kedatangan Duncan ke Montana, Camelia sudah mengincarnya, dan cerita tentang penganiayaan saat di perpustakaan hanyalah perumpamaan karena di setiap malam Camel bermimpi untuk balas dendam kepada Duncan. Dan Ken pun meminta maaf dan menjelaskan kalau ia hanya diperintah oleh seorang klien untuk membunuh keluarga Camelia. Sejak saat itu, sebagai tanda bersalah, ia selalu mendonasikan sebagian gajinya untuk menghidupi Camelia. Setelah mendengar hal tersebut, alih-alih membunuh, Camelia pun meminta bantuan Duncan untuk mencari dan membantai klien yang dulu telah memberinya perintah. Duncan pun berjanji melakukan hal tersebut dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan kalau Duncan yang akan pensiun malah diincar oleh organisasinya sendiri karena Tuan Bland tidak mau mengeluarkan uang pesangon. Alih-alih berhemat, namun karena yang diincar adalah Black Caesar, seorang pembunuh bayaran paling top, mereka malah balik kena bantai. Di samping permasalahan tersebut, ternyata Camelia menaruh rasa dendam pada Duncan karena dulu telah membantai keluarganya. Namun Duncan diam-diam selalu mendonasikan gajinya untuk menjamin kehidupan Camelia. Baiklah, segitu aja rangkuman film Polar. Semoga kalian terhibur dan see you.